Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Magdasari dari Prodi Manajemen kelas A dengan NIM 080203200026 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu logika. Langsung saja masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu logika. Logika berasal dari kata logos dalam bahasa Yunani yang berarti pikiran atau kata. Muncul pertama kali oleh Aristoteles dengan karyanya yang berjudul The Organon yang memiliki artian alat. Maksud dari alat di sini adalah untuk berpikir. Logos dapat diartikan sebagai pikiran yang benar. Dengan pemikiran logika, maka kita dapat memiliki suatu gagasan yang sesuai dengan apa yang telah kita pikirkan dan rancang dengan sedemikian rupa. Dan dengan logika, kita dapat memperkirakan dan menimbangkan kembali apa yang telah kita putuskan dan ambil sebagai keputusan yang kita miliki. Menurut pandangan lain, pengertian logika adalah suatu penalaran yang dilakukan atau dinilai berdasarkan prinsip validitas yang ketat. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari mengenai kecakapan berpikir secara teratur, lurus, dan tepat. Contohnya, manusia bisa bertahan tanpa minum selama 1 bulan. Dari pernyataan tersebut, jelas tidak masuk akal. Nyatanya, manusia normal hanya bisa bertahan selama 3-4 hari tanpa minum. Itu pun dipengaruhi oleh faktor usia, kesehatan tubuh, cuaca, dan lain-lain. Jenis-jenis logika. Yang pertama yaitu logika alamiah. Logika alamiah merupakan logika kinerja dari akal budi manusia yang selalu berpikir secara cermat, tepat, dan lurus sebelum pemikiran tersebut mendapat pengaruh dari luar seperti keinginan-keinginan yang bersifat subjektif. Logika alamiah sudah ada di saat manusia itu dilahirkan, sehingga logika bersifat murni. Contohnya, seorang anak tidak boleh membantah orang tuanya. Yang kedua yaitu logika ilmiah. Logika ilmiah adalah jika seseorang diberikan bimbingan secara sistematis untuk dapat peraturan dan kebenaran mengenai cara berpikir, maka akan membuat akal budi seseorang bekerja secara lebih tepat, lebih cermat, lebih teliti, dan lebih lurus. Logika ilmiah inilah yang berguna untuk menghindari kesalahan dalam pemikiran terhadap sesuatu, sehingga kesalahan dapat dikurangi. Contohnya, dokter akan memakai masker saat memeriksa pasien. Masuk pada materi yang kedua, yaitu definisi. Definisi merupakan suatu batasan atau arti yang bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dalam KBBI, definisi ialah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Definisi juga diartikan sebagai uraian, pengertian yang berfungsi membatasi objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian. Cara membuat definisi. Yang pertama yaitu definisi sebisa-bisanya singkat, tapi jangan terlalu luas atau terlalu sempit. Yang kedua,
definisi tidak boleh sirkular atau berputar-putar. Yang ketiga, definisi itu mesti general atau umum. Yang keempat, definisi tidak boleh memakai metafor, ibarat, kata figuratif, penggambaran, kata obskurat, menggunakan perkataan gaib, samar. Kemudian yang kelima, definisi tidak boleh memakai kalimat negatif. Contoh kalimat definisi: balita adalah rentang usia bayi mulai 2 tahun hingga 5 tahun. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu qadhiyah. Qadhiyah adalah proposisi atau kalimat yang dapat dinyatakan salah dan benar atau jujur dan bohong. Qadhiyah ada 2 macam. Yang pertama qadhiyah hamliyah dan yang kedua qadhiyah syartiyah. Qadhiyah hamliyah adalah qadhiyah yang menerangkan terjadinya ketetapan hukum tidak tergantung pada suatu yang lain. Contohnya, yang pertama, kuliah mujabah. Semua pohon mawar itu berduri. Yang kedua, juz'iyah mujabah. Sebagian banyak perempuan berambut panjang. Yang ketiga, kuliah sholibah. Tidak satu pun siput itu dapat berlari kencang. Yang keempat, juz'iyah salibah. Tidaklah sebagian anak muda suka lagu dangdut. Kemudian yang kedua, qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah adalah qadhiyah yang menerangkan ketergantungannya suatu hukum, di mana ketetapan suatu hukum tersebut digantungkan oleh adanya suatu hukum yang lain. Qadhiyah syartiyah ada 2 macam, yaitu yang pertama qadhiyah syartiyah muttasilah dan qadhiyah syartiyah munfasilah. Yang pertama yaitu qadhiyah syartiyah muttasilah. Qadhiyah syartiyah muttasilah adalah qadhiyah yang mengharuskan adanya saling tetap menetap antara juz'nya. Contohnya, yang pertama, kuliah mujabah. Setiap kali musim panas, tumbuhan akan kering. Yang kedua, kuliah sholibah. Jika seseorang tidur tepat waktu, tidak sekali-kali ia mengantuk. Yang ketiga, juz'iyah mujabah. Kadang-kadang akan berlaku jika terlalu banyak tidur, maka akan gemuk. Yang keempat, juz'iyah salibah. Kadang-kadang tidak akan berlalu jika baju itu branded, pasti baju itu mahal. Kemudian yang kedua, qadhiyah syartiyah munfasilah. Qadhiyah syartiyah munfasilah adalah qadhiyah yang menetapkan adanya perlawanan antara 2 juz. Contohnya, yang pertama, kuliah mujabah. Selamanya ada kalanya durian itu manis atau pahit. Yang kedua, kuliah sholibah. Tidak sama sekali ada kalanya suatu daerah itu maju, ada kalanya masih terbelakang. Yang ketiga, juz'iyah mujabah. Kadang-kadang ada kalanya meja itu berbentuk kotak, ada kalanya berbentuk bundar. Kemudian yang keempat, juz'iyah salibah. Kadang-kadang tidak ada kalanya rumah itu kokoh dan ada kalanya rapuh. Materi yang terakhir
yaitu penyimpulan. Penyimpulan adalah rangkaian aktivitas akal berpangkal dari pengetahuan yang telah dimiliki menuju kepada pengetahuan baru. Pengetahuan baru yang berupa hasil pemikiran itu disebut kesimpulan. Agar suatu kesimpulan itu benar, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, titik pangkal, yaitu premis-premis harus benar dan tepat. Yang kedua, jalan pikiran harus lurus atau logis, yaitu harus ada hubungan yang sah antara premis dan kesimpulan. Penyimpulan ada dua macam, yaitu yang pertama penyimpulan langsung dan yang kedua penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan langsung, oposisi kontradiktoris, merupakan subjek dan predikatnya sama, tetapi berbeda kualitas dan kuantitasnya. Contohnya, semua pengunjung di toko Elzata memakai masker. Keisha, pengunjung di toko Elzata tidak memakai masker. Maka, ucapan semua pengunjung di toko Elzata memakai masker itu salah. Selanjutnya, oposisi kontraris, merupakan subjek dan predikatnya sama tetapi berbeda kualitasnya. Contoh, semua mahasiswi memakai rok. Syakila adalah mahasiswi yang memakai celana. Jadi, tidak semua mahasiswi memakai rok. Yang ketiga, oposisi subalterna, merupakan subjek dan predikatnya sama tetapi berbeda kuantitasnya. Contohnya, sebagian adalah karyawan, semua adalah karyawan. Yang kedua, penyimpulan tidak langsung. Pertama, induksi, merupakan pemikiran tidak langsung yang bergerak dari yang khusus ke yang umum. Contohnya, kain katun bila dipakai akan menyerap keringat. Kain linen bila dipakai akan menyerap keringat. Kain sutra bila dipakai akan menyerap keringat. Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua kain bila dipakai akan menyerap keringat. Kemudian yang kedua, deduksi, merupakan pemikiran tidak langsung yang bergerak dari yang umum ke yang khusus, paling tidak yang kurang umum. Contohnya, semua keluarga Al-Fahri perlu uang untuk membeli pakaian hari raya. Aldebaran adalah keluarga Al-Fahri, jadi Aldebaran perlu uang untuk membeli pakaian hari raya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum